Perkenalkan, nama saya Brenda Lengkong dari kelompok 1 yang membahas tentang pemintakatan laut. Di sini saya akan membahas tentang faktor fisik yang ada di sonasi supratidal. Nah, baiklah, saya akan di sini tugas saya akan menjelaskan tentang faktor fisik yang ada di sonasi supratidal. Nah, faktor fisiknya seperti suhu, pH, kelembapan, dan cahaya matahari. Nah, dari video yang telah kita lihat yang telah dibagikan, di situ tidak menjelaskan berapa suhu, pH, dan kelembapannya. Jume, kelompok saya kelompok 1. Topik saya adalah mintakat supratidal faktor kimia di bidang biologi laut. Saat ini saya akan memperjelaskan sonasi supratidal. Sonasi intertidal ada 3 faktor, yaitu faktor pertama fisik, yang kedua kimia, yang ketiga biota. Di bagian faktor di bagian faktor kimia ada 4 bagian, yaitu yang pertama salinitas, yang kedua oksigen terlarut DO, dan yang ketiga derajat keasaman pH. Yang keempat unsur-unsur kimia, unsur hara, nutrien. Jadi saya memperjelaskan di bagian salinitas. Salinitas adalah banyak saat terlarut. Dan ciri-cirinya paling khas pada air laut yang ketahal oleh semua orang lelah rasanya yang asing. Di bagian oksigen, ciri-cirinya terlarut merupakan kebutuhan dasar untuk kehidupan tanaman dan hewan di dalam air. Dan di derajat keasaman pH, ciri-cirinya nilai pH air yang normal atau netral, yaitu antara pH 6 sampai pH 8. Ciri-ciri air yang pH-nya kurang dari 7 bersifat asam, sedangkan yang pH-nya lebih dari 7 bersifat basa. Unsur hara nutrien sebagai besar unsur kimiawi yang diperlu oleh tumbuhan dan binatang terdapat dalam air laut. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang profil laut secara horizontal. Jadi daerah ini disebut dengan daerah pelagik. Kemudian pelagik sendiri dibagi menjadi metrik, dan oseanik. Metrik merupakan daerah laut dangkal yang selalu tertutup air meski pada waktu surut. Di sini terdapat terumbu karang, sedangkan oseanik sendiri wilayah perairan yang terletak di luar landasan benua. Untuk pelagik, dia adalah daerah perairan terbuka yang memiliki kedalaman 6.000 sampai 10.000 meter. Setelah itu, terdapat daerah litoral.
Daerah litoral sendiri merupakan daerah pantai yang terletak di antara pasang tertinggi dan surut terendah pantai. Di sini biasa hidup hewan-hewan darat seperti kepiting. Kemudian antara litoral dengan oseanik terdapat sublitoral yang menjadi pembatas, atau bisa juga dibilang ini adalah daerah netrik. Kemudian terdapat basial. Daerah ini adalah daerah dengan kedalaman 200 hingga 2500 meter. Setelah basial terdapat aksial. Aksial sendiri merupakan daerah dengan kedalaman 1.500 hingga 10.000 meter. Setelah itu ada hadal. Hadal itu adalah daerah dengan kedalaman lebih dari 6.000 meter. Kemudian pada zona oseanik terbagi menjadi epipelagik yang merupakan daerah dengan daerah permukaan sekitar 200 meter. Setelah itu terdapat mesopelagik dengan kedalamannya itu 200 hingga 10.000 meter. Di sini terdapat ikan hiu. Setelah itu ada basiopelagik. Basiopelagik ini memiliki kedalaman 200 hingga 250. Terdapat gurita. Kemudian terdapat di sini tidak terdapat lagi matahari karena dia memiliki kedalaman lebih dari 10.000 meter. Daya tembus cahaya matahari ke laut terbatas sehingga ekosistem laut terbagi menjadi fotik yang masih bisa ditembus cahaya matahari, dan yang paling dalam yaitu afotik, di mana cahaya matahari sudah tidak dapat ditembus. Kemudian di antara afotik dan fotik terdapat disfotik. Di sini daerah yang lebih remang-remang. Perkenalkan, nama saya Mutiara Elanda Talungan dari kelompok 1 yang membahas tentang pemintakan. Di sini saya akan membahas tentang biota laut yang terdapat pada daerah atau zona supratidal. Biota pada mitakatan supratidal itu biasanya berupa ganggang biru sampai ganggang hijau, gastropoda, kerang ganggang, serta jenis cacing-cacing dan kepiting darat. Hal ini disebabkan karena supratidal sendiri merupakan daerah dangkal yang terletak di atas garis pasang tertinggi, sehingga biotanya hanya berupa cacing dan kepiting darat serta beberapa ganggang dan kerang ganggang. Namun pada video yang telah diamati, daerah supratidal tidak diidentifikasi karena pada daerah pantai pengamatan itu tidak
tidak menunjukkan supratidal yang jelas, sehingga identifikasi biotanya tidak dilakukan. Perkenalkan, nama saya Lady Intan Jasana. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang zona intertidal. Zona intertidal merupakan batas antara surut terendah dan pasang tertinggi air laut dari garis permukaan air laut. Seperti yang sudah dipaparkan pada video praktikum yang telah diberikan sebelumnya, bahwa batas intertidal atau panjang intertidal dari surut terendah ke pasang tertinggi air laut yaitu 5 meter. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang zona intertidal, yaitu batas surutnya air laut, batas terendahnya, dan batas pasang tertingginya air laut. Seperti yang dijelaskan pada video praktikum yang telah diberikan sebelumnya, yaitu batas intertidal atau zona intertidal memiliki panjang 5 meter. Namun panjang tersebut belum pasti dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan dan batas surut terendahnya belum mencapai titik. Kemudian saya akan menjelaskan tentang faktor fisik. Faktor fisik yang pertama yaitu dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Kemudian faktor fisik kedua yaitu suhu. Daerah intertidal biasanya dipengaruhi oleh suhu udara selama periode yang berbeda dan mempunyai kisaran yang luas, harian ataupun musiman. Kemudian yang ketiga dipengaruhi oleh gerakan ombak. Gerakan ombak mempunyai pengaruh besar terhadap organisme dan komunitas dibandingkan dengan daerah lainnya. Kemudian yang terakhir ada salinitas. Perkenalkan, nama saya Frans Ismendo dari kelompok 1 yang menjelaskan tentang pemintakan. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang faktor kimia yang ada pada zonasi intertidal. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bagian dari zonasi intertidal. Zonasi intertidal terbagi atas 3, yaitu faktor fisik, faktor kimia, dan faktor biota. Saat ini saya akan menjelaskan tentang faktor kimia. Faktor kimia terbagi menjadi 4. Yang pertama, salinitas. Salinitas itu banyaknya zat terlarut seperti zat padat berlarut berupa garam, senyawa, dan gas organik yang berasal dari organisme. Yang kedua, oksigen terlarut atau DO. Oksigen terlarut atau DO. Jadi, oksigen terlarut atau DO ini merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan tanaman dan hewan yang ada dalam air. Oksigen terlarut berasal dari proses fotosintesis oleh tanaman air. Oksigen berlarut dalam laut dimanfaatkan oleh organisme perairan untuk respirasi dan penguraian zat-zat organik oleh mikroorganisme. Yang ketiga, derajat keasapan atau pH. Nilai pH air yang normal atau netral yaitu antara pH 6 sampai pH 8. Air yang pH-nya kurang dari 7 bersifat asam, dengan pH yang lebih dari 7 bersifat basa. Perubahan pH yang sangat asam ataupun basah akan mengganggu kelangsungan hidup organisme
akuatik karena menyebabkan terganggunya metabolisme dan respirasi. Keempat, unsur hara. Tumbuhan dan binatang dalam laut memerlukan unsur-unsur kimiawi dengan jumlah lebih dari cukup. Kepekatan unsur menjadi penting, tapi sangat jarang terjadi dibandingkan dengan di darat. Fosfat dan nitrat dalam kepekatan bagaimanapun dalam rasio yang tetap. Hanya dalam keadaan tertentu rasio dalam air bisa berubah. Inilah penjelasan saya tentang faktor kimia. Terima kasih. Baiklah, saya akan perkenalkan. Nama saya Indra Bella dari kelompok 1 Biologi Laut tentang pemintakatan di zonasi laut. Tugas saya yaitu menjelaskan tentang biota apa yang ada di zona Antartika. Baiklah, saya akan menjelaskan biota yang ada di zona Antartika. Biotanya adalah dapat berupa ganggang hijau, terdapat juga gastropoda dan juga cacing annelida dan juga udang-udangan, dan dapat juga ditemukan bintang laut. Dan zona intertidal ini sendiri adalah zona yang terkena air laut pasang tertinggi dan air laut surut terendah, dan pasang surut ini mempengaruhi kehidupan atau biota yang ada di zona intertidal.